IPA yang akan membahas tentang sifat-sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda, padat, cair, dan gas. Coba diperhatikan bagian di samping, yaitu ada padat, cair, dan gas. Salah satu manfaat mengetahui sifat benda adalah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri benda padat: bentuk dan ukurannya tetap, tidak bergantung bentuk wadahnya. Volumenya tetap. Contoh benda padat: kursi, pensel, buku, meja, dan lain-lain. Selanjutnya, sepotong kayu diletakkan di mana saja tidak berubah bentuknya. Volumenya tidak berubah karena suhu atau perubahan tempat. Ciri-ciri benda cair: itu bentuknya berubah bergantung bentuk wadahnya. Kemudian, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Selanjutnya, ciri berikutnya, benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Benda cair menekan ke segala arah, dan benda cair meresap melalui celah-celah kecil, dan volumenya tetap. Contoh benda cair itu kecap, minyak goreng, air, dan susu. Air berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya saat air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti ruang dalam botol tersebut. Volume air tidak berubah. Jika air dituang ke wadah yang terlalu kecil, maka air tersebut akan meluap dan tumpah. Sekarang ciri-ciri benda gas, yaitu bentuknya tidak tetap, memenuhi ruang wadah yang tersedia, volumenya berubah-ubah, selalu mengisi ruang yang ditempatinya. Contohnya balon udara dan balon. Udara berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Saat dimasukkan ke dalam ban, maka bentuknya mengikuti bentuk ruang dalam ban tersebut, karena udara mengisi seluruh ruang dalam ban tersebut. Volume udara dapat berubah-ubah. Coba diperhatikan percobaan berikut, alat dan langkah-langkahnya. Nah, diskusikan. Setelah kita membaca tadi, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, ujung pensilnya berubah setelah diraut. Diperhatikan gambar di bawahnya itu sebelum diraut dan setelah diraut. Pasti bentuknya berubah. Selanjutnya, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, ujung karet penghapus pensil berubah setelah digosokkan. Lihat di gambar sebelum dan setelahnya, pasti ada perubahan bentuk. Selanjutnya, apa kesimpulanmu? Jadi kesimpulannya adalah suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanan, atau diberi perlakuan secara fisik, contohnya menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Percobaan kedua, diperhatikan alat dan bahannya dan langkah-langkahnya. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan. Setelah dibaca dan dilaksanakan, coba didiskusikan bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Jadi tetap mendatar bentuk permukaan airnya, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jadi, maka bentuk dari air mengikuti wadahnya. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir?
Jadi sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa yang terjadi ketika dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-kelamaan akan habis. Kesimpulannya adalah bahwa sifat dari benda cair adalah bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Benda cair bersifat mengalir ke tempat lebih rendah, menekan ke segala arah, serta meresap melalui pori-pori atau celah-celah. Diperhatikan percobaan yang ketiga. Perhatikan alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Setelah itu kita akan mendiskusikannya. Apa yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas tersebut. Nomor 2, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulannya adalah bahwa sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Manfaat memahami sifat-sifat benda. Yang pertama, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Kemudian, mengetahui apa yang akan kita lakukan ketika berada di sungai, di laut, atau di danau. Selanjutnya, mengetahui apa yang akan kita lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublin. Kita akan membahas tentang pengertian dari membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0,0 derajat Celcius. Jadi benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Selanjutnya, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya es mencair. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya pada saat air dipanaskan di atas api kompor dalam beberapa saat air akan mendidih. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Perbedaannya adalah membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat, sedangkan mencair adalah merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat, sedangkan menguap perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair, sedangkan menguap perubahan wujud dari benda cair menjadi
benda gas. Kemudian, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Yaitu perubahan lingkungan. Selanjutnya, peristiwa sehari-hari apa saja kah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Yaitu es batu terkena sinar matahari. Selanjutnya, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Itu air disimpan di dalam lemari pendingin. Selanjutnya yang ketujuh, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya perubahan menguap? Itu air laut terkena sinar matahari. Kita membahas tentang peristiwa mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Contoh, es batu diletakkan dalam sebuah gelas sehingga lama-kelamaan bagian luarnya menjadi basah. Kemudian peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Dan kita lihat di kaca jendela saat pagi hari. Selanjutnya menyublim. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Contoh, kapur barus di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu, dan uap air berubah jadi salju. Perhatikan bagan berikut. Setelah kita mengamati bagan atau mapping map di atas, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa mencair merupakan peristiwa perubahan wujud dari zat menjadi cair, sedangkan membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi benda padat. Selanjutnya, mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, sedangkan menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Selanjutnya, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, sedangkan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Perbedaannya adalah pada peristiwa menyublim saat membutuhkan kalor. Pada peristiwa menyublim zat membutuhkan kalor, sedangkan pada peristiwa mengembun zat melepaskan kalor. Mengembun terjadi pada benda gas, sedangkan menyublim terjadi pada benda padat. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Jadi mengembun merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair, sedangkan deposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan peristiwa wujud suatu benda dari padat menjadi gas, sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat, atau mengkristal sama artinya dengan deposisi. Selanjutnya, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Mengembun disebabkan penurunan suhu atau pelepasan panas menyebabkan gas berubah menjadi cair. Sedangkan menyublim disebabkan peningkatan suhu benda padat sehingga berubah menjadi gas. Selanjutnya, mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut.
Selanjutnya, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan. Peristiwa mengembun antara lain titik-titik embun di pagi hari dan butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Selanjutnya, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Jelaskan. Ya, kamper yang dibiarkan udara dan menaruh kapur barus di dalam lemari.